Suatu hari, Asep sedang merenung di kelas sebab ayah dan ibunya berkelahi lagi di rumah. Melihat Asep yang sedang merenung, Rini dan Geka menghampiri Asep untuk menanyakan keadaannya. Wah, Sep, lu kenapa? Sembelang tuh muka. Lu kenapa, Sep? Atau lagi ada hati? Biasa di rumah mak bapak gua. Kenapa ribut lagi? Emangnya kenapa lagi? Nggak tahu, pagi-pagi udah berantem lagi. Gue capek dengerin perdebatan mereka. Ya udah, sabarin aja, Sep. Kita juga nggak tahu kalau masalah kayak gini. Jam pulang pun sudah tiba. Asep langsung bergegas untuk pulang. Sep, aku ben banget ya sih. Asep tiba-tiba pulang duluan. Biasanya kan dia nongkrong dulu. Kenapa ya? Sudah lupa ya. Kayaknya kan Asep udah tahu bang kalau ibu bapaknya berantem. Iya juga. Duh, kok gue curiga ya? Ya, ayo pulang. Oh iya dong. Gika dan Rini pun pulang. Ketika Asep sudah sampai di rumah, ia mendengar dari luar bahwa ayah dan ibunya bertengkar kembali. Mendengar pertengkaran itu, Asep pun berlari dari rumah untuk menenangkan pikirannya. Sebenarnya kenapa ya bapak sama ibu terus bertengkar? Ya Allah, tolong berilah petunjukmu ya Allah, agar bapak dan ibu tidak bertengkar lagi ya Allah. Di jalan, ia terus melamun dan menabrak seorang laki-laki yang lewat. Asep pun langsung meminta maaf kepada orang itu. Dan ternyata orang yang dia tabrak adalah Udin. Maaf. Ternyata lu, Din. Apa tadi nggak mau gue lihat? Iya, apa urusan lu? Gue kan cuma nanya. Bantuin gua dong, biar stres gua hilang. Gue satu barang nih. Enak, mantap. Lu mau coba nggak? Serius lu? Ya iyalah ya kali ya dong. Lu mau nggak? Boleh tuh. Ayo ikut gua. Asep pun ikut dengan Udin tanpa dia tahu mau kemana. Saat mereka sampai di tempat yang sepi, Udin pun langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya sambil melihat ke sekelilingnya. Ini barangnya. Lu mau coba? Apaan tuh? Ini buat pengen stresnya. Coba nggak? Boleh tuh. Asep pun mencoba obat itu. Tanpa dia ketahui, obat itu adalah narkoba. Gimana enak nggak barangnya? Ya lumayan lah. Besok-besok masa stres lu hubungin gua aja. Nanti gua kasih lagi barangnya. Sip, bro. Ayo. Oke. Keesokan harinya, Asep menemui Udin kembali. Ia bercerita kepada Udin tentang orang tuanya yang lagi-lagi bertengkar. Udah bro, sabar aja. Ini gua udah obat stres lagi. Lu mau nggak? Mau lah. Emang paling bener cerita sama lu. BTW, obat apaan sih tuh? Kok bisa ngilangin stres? Ini sabu. Lah, bukannya ilegal ya? Ya, nggak apa-apa udah. Yang penting stres lu hilang kan. Ya iya sih. Yaudahlah. Mereka pun mengkonsumsi obat terlarang tersebut sampai mereka kecanduan obat itu. Beberapa hari kemudian, saat masuk sekolah, Asep terlihat sangat lemas, matanya merah. Melihat penampilan temannya yang berbeda, Rini dan Gika bingung dengan perubahan Asep. Lihat deh temen lu. Beda banget kan? Lu apanya yang beda? Masa lu nggak tahu sih? Apaan sih emang? Kedip aja lo kok. Itu si Asep pakaiannya berantakan banget kan? Katanya juga. Gue kenapa ya? Samperin nggak ya? Samperin yuk. Yuk. Mereka pun menghampiri Asep. Woi, lu kenapa? Hah? Apa? Jam berapa? Ngapa gua? Rini dan Kika bertatapan. Mereka menaruh perasaan curiga kepada Asep. Mereka curiga bahwa Asep mengonsumsi narkoba.
Bel pulang pun tiba. Rini dan Kika berniat untuk mengikuti Asep. Mereka mengikuti Asep dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Itu siapa? Kayaknya kayak gitu. Malam. Kayaknya Asep gak punya teman kayak gitu deh. Yaudah, yuk. Yuk. Di sisi lain, Asep dan Udin berencana untuk mengonsumsi obat terlarang di tempat biasa mereka mengonsumsinya. Kok perasaan kayak ada ngikutin ya? Pasan lu aja kali, orang tempat sepi kayak gini. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat tersebut dan langsung mengonsumsi obat terlarang jenis sabu itu. Rini dan Kika sangat shock melihat Asep melakukan hal terlarang itu. Mereka tidak menyangka bahwa kecurigaan mereka ternyata benar. Kok Asep jadi kayak gitu ya? Sumpah gue gak nyangka. Terus kita bisa apa nih? Laporin aja deh. Melihat kejadian itu, Rini dan Kika lalu memfoto saat Udin dan Asep sedang mengonsumsi narkoba tersebut. Segeralah mereka melapor pada polisi, walau dengan terpaksa, karena memang sudah seharusnya mereka melaporkan kejadian tersebut. Polisi pun tiba dan mereka ditangkap. Asep dan Udin tersentak terkejut dan mengangkat tangan. Angkat tangan. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kalian telah terbukti menggunakan narkoba. Sekarang ikut kami ke kantor polisi. Tapi Sudah, ayo ikut. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan mereka menyesali perbuatan yang selama ini mereka lakukan. Setelah di kantor polisi, mereka diinterogasi dan menjalani rehabilitas selama 6 bulan. Beberapa tahun kemudian, setelah menjalani hukumannya, Asep dan Udin akhirnya keluar dari masa tahanan. Kepribadian mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka tobat dan sekarang mereka menjadi seorang ustadz. Pesan moral dari video drama ini adalah seberat apapun masalah hidupmu, seberat apapun ujian dalam hidupmu, narkoba bukanlah jalan untuk mencari sebuah ketenangan. Jadi, jauhi narkoba dan jangan mudah terpengaruh oleh ajakan orang lain. Jangan menyediakan waktunya hanya untuk narkoba. Stop narkoba. Yang pertama, jangan mudah tergiur oleh ajakan yang manis, karena faktor ini merupakan faktor utama dari penyalahgunaan narkoba. yang kedua, bantu anak dalam mengelola stres. Anak remaja nyatanya rentan mengalami stres. Pemicunya karena berbagai hal. Karena itu, orang dewasa terutama orang tua dan guru harus bisa membantu anak dalam mengelola stresnya. Yang ketiga, buat anak jadi lebih percaya diri. Tak sedikit orang yang menggunakan narkoba sering tidak percaya diri karena mereka merasa tidak bahagia dan tidak berguna di hidupnya. Oleh sebab itu, cara mengatasinya menurut Badan Narkotika Nasional salah satunya meningkatkan rasa percaya diri. Keempat, eratkan hubungan baik antara orang tua dan anak, karena tidak sedikit dari orang tua yang tidak dekat dengan anaknya. Oleh karena itu, dapat dilakukan dengan cara mengobrol dan mendukung hal apapun yang dilakukan oleh seorang anak. Kelima, edukasi anak tentang bahaya narkoba. Edukasi anak tentang bahaya narkoba dapat dilakukan dengan mulai dari sedini mungkin, karena hal ini penting untuk mencegah narkoba. Yang terakhir, lakukan kegiatan aktif seperti berolahraga atau bergabung dengan organisasi. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk pelaku penyalahgunaan narkoba tergolong berat, salah satunya yakni mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar.
Sekarang jalan-jalan. Kalian lah. Asep. Sekarang jalan. Iya, Alicia. Gue lupa. Tapi, oh iya dulu ya. Anak remaja nyatanya rentan stres. Aduh. Menggunakan narkoba. Sering tidak. Silakan hiburan Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.